Prakarya bersama Ibu Irna Noviana Damanik. Nah, sebelumnya selamat untuk kalian karena kalian sudah duduk di bangku SMP. Walaupun kalian belajar dari rumah, harus tetap semangat. Oke, baiklah. Dalam mata pelajaran prakarya ini, mungkin kalian ada yang belum belajar prakarya di SD. Biasanya itu belajar keterampilan, ya kan? Nah, di prakarya ini ada 4 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama ada aspek kerajinan, yang kedua ada rekayasa, yang ketiga ada aspek budaya, dan yang keempat aspek pengolahan. Nah, kalau nanti di kerajinan ini biasanya itu kita membuat suatu karya, tapi karya yang dihasilkan itu dari bahan-bahan bekas yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kalau untuk rekayasa, biasanya itu kita membuat suatu benda, menghasilkan suatu benda juga. Kemudian kalau budidaya itu ada budidaya ternak, budidaya tanaman, begitu. Kalau dia aspek pengolahan, berarti apa? Kita mengolah makanan. Masih senang ya kalau makan-makan ya? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita untuk materi yang aspek kerajinan itu yang pertama menjelaskan keragaman karya kerajinan dari bahan serat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, tujuannya memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan serat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Mari kita bahas topik pembelajaran kita tentang kerajinan dan serat pada video berikut ini. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Salah satunya yaitu kerajinan serat. Nah, coba perhatikan gambar kerajinan berikut ini. Ada sendal dari daun pandan, kemudian ada aneka tas dari daun eceng gondok, ada busana, kemudian sepatu, dan ada miniatur kendaraan. Nah, kerajinan-kerajinan tersebut itu berasal dari serat. Nah, setelah melihat gambar tadi, kira-kira apa itu bahan serat ya? Nah, ini dia. Oke, pengertian dari bahan serat. Nah, bahan serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Nah, jenis bahan serat itu ada 3. Ada dari tumbuhan, kemudian ada dari hewan, dan ada dari mineral. Tapi kita di sini hanya membahas tumbuhan dan hewan saja. Nah, yang pertama serat dari tumbuhan. Adapun serat yang berasal dari tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu ada serat dari biji. Berarti yang dimanfaatkan itu adalah bijinya. Contohnya kapas, kemudian kapuk. Nah, pasti kalian sudah mengenal semua jenis serat dari biji berikut kan? Nah, kemudian serat dari batang. Nah, serat dari batang itu yang dimanfaatkan berarti batangnya. Contohnya serat batang anggrek, serat batang melinjo, kemudian serat dari batang mahkota dewa, serat dari pohon beringin. Terus ada lagi dia
serat dari batang. Contohnya ada apa ini? Ya, ini adalah jute. Kemudian ada sun. Sambil diperhatikan gambarnya ya. Kemudian ada serat dari batang kenaf. Selanjutnya ada serat dari batang henep. Kemudian serat dari batang rami. Serat dari batang flax, dan yang terakhir ada serat dari batang urena. Itu dia serat dari batang. Kemudian yang ketiga adalah serat dari daun. Nah, berarti yang dimanfaatkan adalah daunnya. Contohnya adalah daun mendong. Kemudian ada daun silal. Kemudian serat dari daun abaka. Ada serat dari pandan berduri. Kemudian serat dari eceng gondok. Dan yang terakhir adalah serat dari daun nanas. Pasti kalian sudah banyak mengenal ini semua daun kan? Nah, yang terakhir itu ada serat dari buah. Yang dimanfaatkan berarti buahnya. Contohnya adalah sabut kelapa. Ini ada juga di sekitar lingkungan kalian, bukan? Oke, setelah kalian mengetahui serat dari tumbuhan, jenis-jenisnya apa saja? Ada berapa tadi? Ada 4, ya kan? Serat dari yang dimanfaatkan dari bijinya, batang, kemudian dari daun, dan ada yang dari buah. Oke, yang sekarang itu serat hewan. Nah, serat hewan ini artinya serat yang berasal dari hewan. Hewan yang dimaksud di sini dia yang memiliki tekstur yang lembut dan halus. Nah, kemudian kira-kira apa yang dimanfaatkan dari si hewan itu? Yang dimanfaatkan seratnya adalah bulunya. Begitu ya, kira-kira bulu hewan apa ya yang bisa dimanfaatkan untuk bahan kerajinan? Mari kita perhatikan sama-sama. Apa mungkin kalau dari hewan seratnya itu bisa dimanfaatkan jadi kerajinan? Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil terbagi menjadi 2. Ada serat dari stapel, kemudian yang kedua ada serat dari filamen. Nah, mari kita bahas satu persatu apa itu serat dari stapel dan apa itu serat dari filamen. Oke, yang pertama itu serat dari stapel. Nah, serat dari stapel itu maksudnya serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya ada hewan unta, kemudian kelinci, ada alpaka, kemudian domba, dan yang terakhir ada kasmir. Nah, hewan-hewan inilah yang rambut atau bulunya dimanfaatkan untuk benang wool. Begitu dia. Kemudian yang selanjutnya ada serat dari filamen. Artinya
Filamen ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra. Kemudian ini nanti yang digunakan untuk membentuk kepompong. Nah, kemudian kepompong inilah nantinya yang dipintal untuk menjadi benang. Kemudian setelah kita membahas serat dari tumbuhan dan hewan, kemudian kita akan membahas tentang karakteristik bahan serat. Nah, karakteristik ini maksudnya bagaimana sifat-sifat dari bahan serat tersebut. Nah, yang pertama, karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah permukaan seratnya, seperti kehalusannya, kekuatannya, kemudian bagaimana daya serapnya terhadap air misalnya, dan kemuluran atau elastisitas. Itu dia yang pertama. Kemudian karakteristik yang selanjutnya dari bahan tekstil, dari selulosa atau kapas. Nah, karakteristik yang dimiliki si kapas atau selulosa ini tadi seperti bahannya terasa dingin, kemudian dia sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan yang selanjutnya adalah mudah terbakar. Itu dia karakteristik bahan serat bahan tekstil dari selulosa atau kapas. Next, karakteristik serat sutra, ciri-cirinya itu berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, kemudian kekuatannya tinggi, tahan terhadap sinar matahari, kemudian tidak mudah berjamur, mudah terbakar, dan serta mudah dihancurkan. Sedangkan untuk karakteristik serat wol, ciri-cirinya agak kuat, tidak berkilau, keriting, kemudian tahan terhadap bakteri dan jamur. Oke, baiklah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mengetahui apa itu bahan serat dan jenis-jenisnya, kita bertemu di topik yang selanjutnya, yaitu tentang pengolahan bahan serat. Bagaimana serat-serat yang tadi itu diolah menjadi produk kerajinan.